Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan, mari kita berdoa seperti biasa, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini kita mendapatkan ridho, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang etika dan profesi hukum. Pada kesempatan kali ini saya masih akan lebih detail menjelaskan tentang profesi hukum ya. Namun pada video ini saya tidak akan lebih menjelaskan detail tentang profesi hukum, tapi ingin mencocokkan apa yang pada video yang sebelumnya itu saya jelaskan tentang apa prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh sebuah profesi hukum itu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Saya cocokkan dengan pernyataan dari seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Somad ya, yang pada videonya itu dia sampaikan di depan para profesi hukum, dalam hal ini adalah advokat. Bagaimana ketika teman-teman, siapa tahu ada di antara dari kalian jadi advokat, mungkin petuah dari Ustadz Abdul Somad ini bisa menjadi bahan perenungan buat teman-teman dalam menjalankan profesi di bidang advokat. Yang perlu saya garis bawahi bahwa dalam pernyataan Abdul Somad nanti akan ada sekilas sebuah pernyataan yang bahwa dalam menjalankan profesi itu harus memegang teguh komitmen, kemudian harus mempunyai keahlian dan harus amanat. Tiada lain, ini semuanya untuk mendapatkan amanat dari masyarakat secara umum. Dan juga saya perlu garis bawahi bahwa di dalam video Ustadz Abdul Somad ini nanti akan ditekankan bahwa begitu pentingnya keberadaan advokat yang berlabel syariah ya, agar umat Islam yang ada di Indonesia khususnya itu tidak menjadi bulan-bulanannya orang yang paham tentang hukum, karena kadang hukum itu bisa dibelokkan ya. Tidak perlu panjang lebar lah ya, silahkan kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. 1, 2, 3 dan 4, 9, 10, 11 dan 12. Advokat mengundang Ustadz Abdul Somad sampai lupa COVID-19. Sebetulnya pantun ini hanya sebagai tradisi orang di bumi Melayu Delhi, berpantun pembawa acara, berpantun pula awal. Dimulainya 1, 2, 3 dan 4, kita ikut pula 1, 2, 3 dan 4. Itu saja. Yang saya hormati bapak-bapak, keluarga besar Forum Komunikasi Advokat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebelum kami kemari sempat makan malam, agak lambat sedikit. Saya katakan ke Bang Iqbal, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, Bang cepat sedikit, nanti kalau kita lambat payah ini, nanti dipasangkan orang nih pasal-pasal karet ke kita. Perkara lama kita aja belum selesai, belum SP3 lagi, ini kaki ini sebelah masih tertambat lagi, jangan sampai kena kita pasal-pasal baru. Jadi menjadi advokat ini luar biasa. Selesai pengajian subuh saya pun keluar dari masjid mau sarapan, datanglah anak muda. Kata anak muda ini, Ustadz Somad, saya baru selesai S1. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, jadi sudah SH. Sudah Pak Ustadz.
Rencana lanjut S2 MH? Tidak Pak Ustadz. Kenapa? Saya tak mau jadi pengacara. Banyak yang udah masuk neraka Pak Ustadz. Jadi kau mau kemana? Aku mau ngambil S1 lagi Pak Ustadz. S1 apa? S1 hukum Islam. Aku mau taubat kata dia. Saya orangnya tidak mau menjudge orang, menghukum orang saya tak mau. Saya mengajak dia berpikir. Sambil jalan saya ceritakan sama dia. Kalau tanah ulayat, tanah nenek mama, tanah orang-orang tua kita diambil oleh perusahaan, satu batang karet yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu dihargai 1.500 sebatang. Orang kampung tak punya duit untuk menyewa pengacara. Siapalah yang membela mereka? Lama dia diam. Siapa yang siap membela mereka yang tahu hukum konvensional? Sayalah Pak Ustadz, kata dia. Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang keseleo lidah, tersalah sikit, rupanya diviralkan orang, ditangkap orang, tak ada duitku untuk membayar pengacara. Siapa yang membela aku di pengadilan? Lama dia diam. Terus saya tanya, masih kamu mau tinggalkan juga lagi ini? Insya Allah saya lanjut S2 Pak Ustadz. Oleh sebab itu kita ingin mindset orang berubah. Banyak orang beranggapan sesudah dia hijrah, setelah dia taubat, dia mau ikut pengajian, akhirnya dia tinggalkan ini semua. Aku tinggalkan dunia ini Pak Ustadz, aku mau mati aja. Jadi kalau pengacara-pengacara ini taubat meninggalkan ini, siapa lagi yang bisa berkecimpung di sini? Siapa lagi yang membela alim ulama, para habaib? Siapa lagi yang membela orang-orang susah yang tidak mampu? Tapi ini ada dosanya Pak Ustadz. Dosa-dosa sedikit nanti ku carikan syafaatnya insyaallah. Harus komitmen. Oleh sebab itu maka ini perjuangan luar biasa. Perjuangan ini tidak hanya dalam tablik akbar, ceramah, khutbah, tausiah, wirid yasin. Tak sesederhana itu guys. Ini kita berhadapan dengan hukum. Kita berhadapan dengan bukan pula hukum fikih, usul fikih, qawaidul fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Bukan ini. Ini kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang macam tadi itu. Bukan surat Al-Baqarah ayat 282, bukan itu sebutnya. Pasal sekian, ayat ini ada pula i-nya. Nah, siapa yang bisa menghafal itu? Ustadz sudah cukup banyak energi di kepalanya untuk membahas masalah Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Habis sudah energi di kepalanya. Maka ada beberapa orang yang diberikan Allah kekuatan ingatan, hebat cara bicaranya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan pengacara itu dari dua daerah. Pertama, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara. Lama saya berpikir, kenapa dari dua daerah ini banyak pengacara? Setelah saya tengok, ternyata dua dari daerah ini kalau ngomong tuh lantang. Kalau orang dari Sulawesi dan Sumatera Utara nih ngomong, salah pun dia macam-macam betul kita tengok. Yakin dia PD-nya tinggi. Nah itu. Oleh sebab itu ada juga orang benar, cuman gaya ngomong dia itu menurut pasal sekian ayat ini. Orang tuh yakin, iya apa tidak? Tapi kalau orang dari Medan ini paten kali dia. Oleh sebab itu maka ini bakat-bakat ini, bakat kemampuan mengingat pasal-pasal, bakat bicara yang lantang tegas dengan pilihan kata yang luar biasa, ditambah dengan keberanian, maka itu bekal yang luar biasa. Ada jaksa penuntut umum, ada hakim yang memutuskan perkara, ada terdakwa yang buta hukum tak mengerti. Maka dia perlu orang yang menasehati dia. Nasihat itu advice. Orang yang menasehati itu, itulah dia para advokat. Atau bahasa lainnya disebut dengan lawyer. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustasyar. Mustasyar diambil dari kata syura. Syura diambil dari kata musyawarah. Maka kata Nabi, ma khaba man istasyara, tak sia-sia orang yang mau bermusyawarah, minta pendapat orang yang mengerti hukum. Wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang mau beristikharah. Saya insya Allah diberikan Allah kesempatan untuk belajar fikih Islam, hukum Islam, Islamic law. Tapi dalam masalah hukum konvensional saya buta, saya tak paham. Maka ketika saya terjerat dalam suatu perkara, bahwa itu ceramah saya 6 tahun yang lalu di dalam masjid, pengajian subuh, bukan pula itu intisari ceramahnya.
itu hanya menjawab pertanyaan orang. Lalu kemudian ketika diviralkan, saya tak dapat membela diri. Siapa yang membela saya? Berkumpullah pengacara-pengacara, tiba-tiba saja tak diundang, tak diajak, tak diminta, membubuhkan tanda tangan 70 orang pengacara muslim dari Sabang sampai Merauke siap untuk membela Ustadz Abdul Somad. Takbir! Macam mau perang aja. Begitu saya sampai di Jakarta, disodorkan kertas, Ustadz Somad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustadz, selengkap dengan segala pasal-pasalnya, bahwa Ustadz berbicara ini di dalam masjid, tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar, bahwa Ustadz bukan inti pembicaraan, judul tema besarnya bukan masalah itu, tapi Ustadz menjawab pertanyaan, maka Ustadz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya. Disangka mereka ini saya haru menengok itu. Yang saya pikirkan, cemana membayar 70 pengacaranya. Yang saya pikirkan, mak kacau aku sekali ini ya. Rupanya ditengok mereka saya menangis. Datang pemimpin-pemimpin pengacara itu yang hebat-hebat itu, yang terkenal-terkenal itu, duduk mereka. Kami dari forum komunikasi advokat ini, kami dari ini, kami dari ini. Apa kata mereka? Saya bisikkanlah, tanya berapa bayar. Kami ini Pak Ustadz Somad sudah lillah siap mati kami ini semua. Oh semangatlah saya mendengar siap mati. Jadi maksud cerita saya ini dari awal ini adalah bagaimana kita profesional di bidang. Karena orang kalau tidak dia jalani ini dengan kesiapan mental, dia bimbang-bimbang, ragu dia melangkah, ragu dia bekerja, cemas-cemas dalam hatinya. Dalam perjalanan dari rumah mau ke kantor, mau ke sidang, mau ke pengadilan, mau ke perkara, betul tak yang kubuat nih? Kira-kira dapat pahala apa tidak? Jangan-jangan aku ini masuk neraka? Jangan-jangan. Apalagi kalau ditontonnya, ada dulu film saya tonton tentang pengacara yang setiap perkara menang terus, menang terus, menang terus. Rupanya dia ditolong setan. Bintangnya Al Pacino. Bapak Ibu mungkin ingat itu filmnya. Setiap perkara dia menang terus. Bahkan orang-orang yang salah pun bisa dibenarkannya. Orang-orang yang menganiaya pun bisa dimenangkannya. Maka sesungguhnya dia sedang ditolong oleh kekuatan. Rupanya dia berkawan dengan setan. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Salat tak pernah, puasa tak pernah, pengajian tak pernah, kerjanya jahat, membela orang yang salah, tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapatnya ikan-ikan dua, kalau tak ikan paus ikan hiu. Maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum, kuulur untuk mereka. Kukasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini 3. Min haitsu la ya'lamun. Dia tak sadar. Disangkanya dia sedang dapat nikmat. Sesungguhnya dia sedang dapat laknat berbaju nikmat. Puncak dari kepuasan adalah ketika kita bisa membela orang yang tak mampu, ketika kita bisa membela orang yang lemah, ketika kita bisa menaikkan orang yang di bawah naik ke atas, dan orang yang hebat mulia karena kejahatan bisa kita tunjukkan kebatilannya. Di situ ada kepuasan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Kebetulan kita diperankan Allah dengan peran masing-masing. Ditengok Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum lagi dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum, masih dalam bentuk roh menurut ilmu Allah, menurut kudrat iradat Allah. Ditengok Allah taala, oh ini cocoknya di pengacara, ini cocoknya ustadz, ini cocoknya tukang ojek ini. Jangan sepele kan, dia memang tukang ojek, tapi semua ojek di Medan ini dia bosnya. Itu. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Ini peran kita ini masing-masing diberikan Allah SWT. Yakinlah bahwa ini suratan kita dari kecil memang. Bapak dulu teringat saya gimana ceritanya Bapak ini bisa jadi pengacara nih. Saya Pak Ustadz dulu memang dari kecil memang udah bawaan. Kami dulu kalau cabut sama kawan tuh makan 3 bayar 1. Saya membelanya Pak Ustadz. Tapi dulu Pak Ustadz, setelah saya hijrah nih insya Allah beralih saya Pak Ustadz, tangan ini dulu pernah membunuh orang yang paling baik, paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib.
kutusukkan tombak ke tengkuknya, kugoyang-goyang sampai keluar dari selangkangannya. Mohon maaf, itu pengakuan Wahsy berkulit hitam yang membunuh Hamzah. Tapi setelah dia hijrah masuk Islam bersyahadat, tangan ini juga pernah kubalaskan membunuh orang paling jahat, nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Dulu sebelum kau hijrah, kaulah orang yang paling lantang berbicara, kaulah yang orang paling menentang. Tapi setelah kau hijrah, kau juga lah yang orang paling lantang bicara untuk menyuarakan kebenaran. Itu makna hijrah. Ini banyak orang berpemahaman hijrah nih, dulu sebelum hijrah lantang bersuara, menggelegar, kalau sidang suara dia yang paling hebat. Begitu udah hijrah, macam ayam kena minyak lampu. Kau kenapa tak macam dulu? Dulu kau bukan main lagi semangat. Aku tinggal tuh semua, aku udah mau mati aja nih udah. Oh tak betul, suara tetap lantang, tetap menggelegar. Cuman bedanya kalau dulu ikut pada kebatilan, setelah hijrah maka dia liihqaqil haq, untuk menunjukkan yang hak itu adalah benar. Makanya doa kita selalu, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan padaku yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, tunjukkan di mataku bahwa yang batil itu adalah salah, warzuqna ijtinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Poin yang pertama, hijrah, taubat bukan berarti meninggalkan ini. Dokter taubat bukan berarti meninggalkan kedokteran. Pengacara taubat bukan berarti meninggalkan hukum. Lawyer, advokat, hakim tobat bukan berarti meninggalkan martil ini lalu martil itu dirubahnya jadi tukang. Bukan, dia tetap dengan posisi itu, tapi berubah arahnya. Sebagaimana berubah arah kiblat, yang dulunya ke Baitul Maqdis berubah 180 derajat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-hijrah. Siapa itu yang hijrah itu ya Rasulullah? Man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini gerakan revolusi dalam diri, revolusi jiwa kita. Karena kita ini terus saja berputar terus. Sidang berperkara, sidang duit berperkara, godaan-godaan terus sampai lupa di mana titik balik. Kita mesti berhenti sejenak. Diawali dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad, berpikir aku ini mau kemana? Sampai kapan aku di sini begini? Sampai kapan aku akan melakukan perbuatan ini? Maka berhenti merenung sejenak, lalu kemudian memulai langkah baru. Maka kita sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan semata. Saya singgah di Medan, dari Pekanbaru singgah ke Medan. Nanti hari Kamis kami lanjutkan ke Bukit Tinggi. Sehabis Bukit Tinggi singgah kami lanjutkan ke Palembang. Dari Palembang kami lanjutkan lagi ke Jambi. Dari Jambi balik lagi kami ke Pekanbaru. Begitu juga dengan hidup kita ini. Ini adalah persinggahan sementara. Kebetulan singgah menjadi hakim, kebetulan singgah menjadi jaksa, kebetulan singgah menjadi pengacara, kebetulan singgah menjadi ulama, kebetulan singgah menjadi orang kaya. Tapi ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah nanti tempat yang paling indah. Hanya caranya macam-macam. Siapa di antara kita ini yang masuk surga duluan? Apakah ustadz atau pengacara? Tak ada yang tahu. Semuanya akan dilihat keikhlasannya. Ada orang yang tak pernah ceramah, tak pernah khutbah, tak pernah pengajian, tak pernah seminar, tak pernah lokakarya. Dia hanya sidang ke sidang, sidang ke sidang. Tapi rupanya dia sedang menolong orang susah, menolong fakir miskin, menolong orang teraniaya. Seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang membesarkan, tiba-tiba tak ada duitnya, dijualnya kayu anaknya sebesar 2 jari saja. Lalu kemudian dituntut di pengadilan. Datang seorang pengacara membelanya. Maka sesungguhnya kalau dilihat secara hukum ini tidak adil, tapi puncak keadilan adalah ketidakadilan. Oleh sebab itu gelambang daripada hukum itu adalah orang yang tertutup matanya. Kenapa? Karena mata tak pilih kasih. Karena mata hukum tidak memilah dan memilih. Di mana letak keadilan, disitulah ada kebenaran. Makanya ketika datang seorang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah binti apa? Fatimah bintil Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Kepala suku, mencuri. Dalam Islam sudah jelas hukumnya. As-sariqu, pencuri laki-laki. Was-sariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Kata Nabi, potong tangan, tak ada cerita. Tapi ini kepala suku ya Rasulullah.
Dikirimlah orang yang paling dicintai, disayangi Rasulullah SAW, anak angkat dari anak Nabi. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa, the lion. Lalu kemudian datanglah Usamah mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada perempuan mencuri, tapi dia anak orang kaya, dia anak kepala suku, anak orang pembesar, anak pejabat, anak orang hebat. Bisa tak kalau diringankan hukumannya, jangan potong tangan? Jadi rupanya Markus ini udah ada juga dari dulu. Lobi ke Nabi, bisa tidak? Merah wajah Nabi, marah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum. Inilah sebabnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi hadda. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, ditegakkan kepastian hukum. Wa idza saraqa fihi mul syarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, anak orang kaya, anak pejabat, taroku, mereka biarkan. Inilah yang menyebabkan dunia ini hancur gara-gara perbuatan seperti ini. Wallahi demi Allah, kata Nabi, wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad, kebetulan sama nama anak yang mencuri itu dengan nama anak Nabi. Seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah kepastian hukum yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum tak pilih kasih. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka dari tanah akan kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu prinsip itulah yang ditanamkan dalam diri setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Supaya ingat kita pada mati. Nafsu ini kalau dipeturutkan mau ini, mau ini, mau ini. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan min turab." Seandainya manusia itu punya Ya, ini adalah video singkat dari Ustaz Abdus Somad. Nanti silakan teman bisa melanjutkan video ini di dalam judulnya "Jangan Kau Tinggalkan Profesimu" ini pada channel YouTube Ustadz Abdus Somad Official ya. Jadi poin yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian mahasiswa yakni bahwa dalam menjalankan profesi ini harus mengedepankan profesionalitas ya, menjunjung tinggi keadilan, harus independen. Itu prinsip-prinsip yang melekat di dalam profesi itu harus kita jalankan ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang akan datang kita akan kaitkan profesi hukum itu dengan etika ya, bagaimana seharusnya profesi hukum itu harus bertindak dalam perjalanan profesi tersebut ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Advokat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.